Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk datang melaksanakan ibadah kita ke musola. Kemudian kita berselawat, semoga sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, subuh ini kita sampaikan tentang pakaian, baju, bukan sekedar baju lebaran biasa. Mengingat ini sekarang sudah 2 hari lagi, 3 hari lagi, 3 aja gini, 3 hari lagi Ramadan akan berlalu. Lalu seminggu terakhir jika kita lihat di pasar, di balai, rame, tidak hanya untuk keperluan memasak balai atau pasar, tapi rame orang jual pakaian. Ya, rame orang jual pakaian. Tidak salah pula, tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi ingin kami menyampaikan bahwa di dalam surah Al-A'raf ayat 26, ya, Allah katakan begini: Ya Bani Adam. Wahai, kalau Bani Adam itu seruan untuk semua manusia, ya, karena semua manusia adalah anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum libasa. Kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Kami turunkan kepadamu pakaian yang akan bisa kamu gunakan untuk menutupi tubuhmu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Nah, itulah di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Libas dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis pun, pakaian itu disebut dengan libas. Hah? Kalau di Medan lain libas tuh. Libas, malabis. Pakaian. Kita yang selama ini mungkin memahami pakaian hanya dalam pengertian penutup badan kita, jasmani kita. Maka menurut ayat ini kita harus memahami pakaian tidak hanya sekedar penutup fisik kita, ya, tidak hanya sekedar melindungi tubuh kita. Karena kita bukan hanya makhluk yang terdiri dari tubuh kasar ini, tetapi kita juga makhluk yang terdiri dari unsur rohani. Maka pakaian rohani adalah di sini disebutkan adalah takwa. Kita yang sudah membeli baju baru, ya, baju lebaran untuk anak-anak kita, atau bahkan sebagian kita juga sudah mendapat baju baru. Bapak nih balian di ibu
kok kain sarung baru, rupiah nan baru, adalah yang baru. Nah, untuk kita ketahui bahwa pakaian baru yang sudah kita siapkan itu, yang kita sebut dengan baju rayo, yang kita sebut dengan pakaian untuk berhari raya, itu hanya menutupi fisik kita, hanya menutupi tubuh yang kasar ini, ya. Hanya menutupi tubuh yang kasar. Sementara untuk menutupi rohani kita, pakaiannya adalah takwa. Untuk melindungi rohani kita, memberi pakaian kepada pakaian rohani, karena kita bukan jasmani saja, adalah pakaian takwa. Maka tidak usah bersedih kita jika belum sempat membeli pakaian untuk diri kita, belum sempat membeli pakaian untuk anak-anak kita. Tidak usah kita bersedih. Karena apa? Karena sesungguhnya pakaian sejatinya untuk pakaian rohani kita adalah pakaian takwa. Apa artinya jika kita hanya mempersiapkan pakaian hanya untuk pakaian jasmani kita? Apa artinya jika baju lebaran, jika baju hari raya hanya kita siapkan, lalu kita sibuk mempersiapkan itu, sementara dia hanya menutupi jasmani kita tanpa kita berusaha dan berupaya menutupi rohani kita. Apa maksudnya menutupi rohani, pakaian rohani? Melindungi aurat kita yang nampak ini itu dengan pakaian fisik. Tapi melindungi rohani kita, ya, agar dia tidak mendorong kita untuk berbuat maksiat, agar rohani kita tidak terjerumus oleh perbuatan dosa, agar rohani kita tidak mudah digoda oleh setan. Maka apa pakaiannya? Pakaiannya adalah takwa. Kalau melindungi tubuh kita agar tertutup aurat kita, pakaiannya adalah pakaian yang kita pakai ini. Melindungi agar tidak terkena sengatan matahari, inilah pakaian fisik kita. Pergi ke sawah hari panen, pakai topi, itulah pakaian fisik kita. Tetapi melindungi rohani kita agar tidak disengat oleh kerasnya bisikan, rayuan setan, kuatnya godaan untuk berbuat dosa, maka pakaian yang akan melindunginya adalah pakaian takwa. Oleh karena itu, setelah Ramadan nanti berlalu, kita yang berpuasa, yang disebutkan agar menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun, hendaknya kita jadikan takwa itu sebagai pakaian yang kita pakai kapanpun. Ya, keluar dari rumah kita pakai pakaian. Ya, baik ke balai pakai pakaian, pergi ke pasar pakai pakaian. Pakai pakaian takwa itu, sehingga nanti apa? Ya, kalau tawar menawar dengan pedagang kecil kan, kalau pakaian takwa kita pakai kan, tentu tidak sampai hati kita menawar pada pedagang kecil, ya, yang mereka hanya menyambungi duit dengan itu, bukan mencari kayu. Kalau pakaian takwa kita pakai, ya, kalau takwa itu kita pakaikan ke diri kita ketika dalam perjalanan, ya. Kalau dipotong di orang di perjalanan, ya, salah orang seketik kan, nah, istighfar itu. Ada saja orang lewat tanpa menghidupkan lampu sen, tak kajui gitu orangnya. Karena kita memakaikan pakaian takwa, yang keluar dari mulut ini bukan umpatan, cacian, tapi yang keluar dari mulut, astagfirullah. Kalau takwa itu kita pakaikan di manapun, kalau pergi sekolah, takwa dipakaikan di sekolah, insya Allah apa yang kita lahirkan dari sekolah itu juga akan berbuah dengan buah takwa. Kalau kita pergi ke sawah bekerja, ke ladang bekerja, kita gunakan, kita pakaikan pakaian takwa ke diri kita. Insya Allah memang kita bekerja dengan sungguh-sungguh hanya karena untuk
menunaikan perintah Allah, bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Yang punya kita aja yang kita anukan. Kan banyak contoh populer ya. Buya apa kemarin kasih contoh. Kalau mentimun orang wak ambil rempuiknya. Itu contohnya populer. Ya. Nampak jagung, nampak mangga. Itu contoh populer. Nah, jadi takwa itu kita pakaikan ke diri kita kapanpun dan dimanapun. Nah, di rumah kita takwa, keluar rumah pun tetap kita pakaikan takwa itu. Ya. Pergi ke jalan takwa, pergi celek balik takwa, pergi ke pasar takwa, ke balai takwa, ya, sekolah takwa, ke sawah takwa, ke ladang takwa. Kalau semuanya sudah kita bawa takwa itu, kita pakaikan takwa itu, jadi ya insya Allah akan menjadi pribadi yang sebenar-benarnya bertakwa. Nah, ini selalu diwasiatkan oleh khatib setiap hari Jumat. Kalau tidak disampaikan itu oleh khatib, tidak sah sholat Jumat, tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbah, tidak sah. Nah, wasiat takwa itu agar kita pakaikan takwa itu setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada. Layaknya kita memakai pakaian fisik, pakaian jasmani. Nah, ya, tidak mungkin kan kita ke musola tidak memakai pakaian. Tidak mungkin kan kita keluar rumah tak memakai pakaian. Tidak mungkin kita ke balai, ke pasar tidak memakai pakaian. Nah, makanya ayat ini menyampaikan bahwa sesungguhnya pakaian takwa adalah pakaian yang paling baik. Kita yang sudah mempersiapkan pakaian jasmani, pakaian baru untuk jasmani kita, untuk kita pakai berhari raya, hendaknya jangan terpaku memahami pakaian itu sebagai pakaian fisik saja. Hendaknya juga kita pahami bahwa pakaian yang sebenar-benarnya adalah pakaian takwa. Dan kita yang belum sempat membeli baju raya, baju lebaran, baju baru, tidak usah pula bersedih. Karena sesungguhnya pakaian yang akan kita pakai kemanapun dan dimanapun adalah pakaian takwa. Ini saja yang kami sampaikan. Semoga takwa memang menjadi pakaian bagi kita yang bisa kita pakai kapanpun, dimanapun, bahkan sesudah hari raya sekalipun. Sehingga kita memang menjadi pribadi yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selamat berhari raya nanti. Ya, selamat memakai pakaian hari rayanya nanti, dan selamat menggunakan pakaian takwa untuk selama-lamanya. Kesalahan kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Dan sekarang hari Senin. Mungkin insya Allah tinggal satu hari, Selasa, Rabu kita sudah selesai. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.